Hari ini, hari pertama Kiran bekerja sebagai sekretaris Devan. Ia bangun pukul 6 pagi setelah mendapat pesan dari Devan yang memintanya datang ke apartemen sebelum pukul 7 pagi. Bahkan Devan mengirim sandi apartemennya agar Kiran bisa masuk. Sebelum siap-siap, Kiran memeriksa jadwal Devan lagi di tabletnya dan ternyata Devan memang ada rapat jam 8 pagi. Dengan cepat, Kiran meninggalkan kontrakannya. Ia menaiki taksi ke apartemen Devan. "Pak, lebih cepat Pak. Saya buru-buru soalnya," pinta Kiran sembari melihat jam di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.45. Kiran harus sampai tepat pukul 7 pagi agar Devan tidak mengomel lagi seperti kemarin. "Baik Bu." Kecepatan taksi itu pun meningkat. Tepat pukul 7, Kiran sampai di apartemen Devan. Kiran berjalan cepat masuk ke lift menuju lantai apartemen Devan. Meski sudah mendapatkan sandi apartemen Devan tapi Kiran tidak lantas masuk begitu saja ke dalam. Ia tetap menekan bel apartemen itu beberapa kali. Namun sang pemilik apartemen tidak kunjung datang membuka pintu apartemennya hingga Kiran mau tidak mau masuk ke dalam tanpa izin. Di dalam, terlihat sepi. Tidak ada pergerakan sama sekali hingga Kiran penasaran dengan keberadaan Devan yang mungkin masih ada di kamarnya. Padahal ia kira Devan sudah siap dan sedang duduk menunggunya. "Devan!" Seru Kiran yang detik itu juga sadar bahwa ia sudah tidak sopan pada atasan barunya. "Pak Devan!" Kiran kembali berseru di depan kamar Devan. Tidak hanya berseru di sana tapi ia juga mengetuk pintu kamar Devan. Namun tidak ada suara di dalam hingga Kiran sangat penasaran. Perlahan tapi pasti, Kiran membuka pintu kamar Devan yang ternyata tidak dikunci. Ternyata Devan masih berbaring di tempat tidurnya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat dan jam 8 nanti, ada rapat di kantor. Sebagai sekretaris, Kiran harus membawa Devan ke kantor tepat waktu karena sebagai pemimpin yang baik, Devan harus menunjukkan sikap disiplinnya. "Pak Devan, sekarang sudah jam 7 pagi. Anda harus ke kantor sekarang supaya tidak terlambat rapat," ucap Kiran yang kini berdiri di samping tempat tidur. Devan sama sekali tak menyahut. Bahkan, tidak bergerak sama sekali dan tetap tidur di sana. Kiran pun masih tenang. "Pak Devan, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 5 menit. Anda harus bangun mandi sekarang, karena mandi butuh waktu sekitar 15 menit. Lalu pakai baju untuk Anda, mungkin butuh 20 menit. Ditambah perjalanan ke kantor, mungkin membutuhkan waktu 15 menit. Jadi pasti Anda akan terlambat 5 menit tapi menurut saya itu tidak masalah. Kecuali kalau Anda sudah terlambat 15 menit, itu sudah termasuk tidak disiplin sebagai atasan." Kiran bicara di samping tempat tidur tanpa henti. Bahkan dengan suara yang sedikit keras dan tegas. "Pak Devan, tolong." Devan tiba-tiba meraih tangan Kiran lalu menariknya sampai tubuh Kiran berbaring di atas kasur. "Devan!" Kiran terkejut. Matanya membulat melihat Devan kini berada di atasnya dengan kedua tangannya yang dipegang erat oleh pria itu hingga membuatnya susah bergerak. "Kau ini berisik sekali sih. Sudah berisik. Cerewet lagi. Apa mulutmu itu nggak capek, ngomong terus?" Protes Devan dengan ekspresi kesalnya melihat Kiran. "Karena kamu nggak bangun. Ini sudah jam berapa tapi kamu masih baring di sini. Harusnya kamu udah selesai siap-siap. Apalagi kamu sendiri yang minta tante kemari tapi sampai di sini, kamu belum siap-siap. Bahkan masih tidur. Kamu tahu, kamu itu atasan yang sangat menjengkelkan dan atasan nakal. Aku tahu, kamu akan bilang begitu. Aku akui itu.
Aku memang bos yang nakal tapi ini karena kamu sendiri, ucap Devan yang langsung memotong kalimat Kiran. Aku gak bilang kamu atasan nakal. Aku mau bilang kalau. Kiran kembali menghentikan kalimatnya kala melihat Devan mendekatkan wajahnya seolah pria itu ingin menciumnya. Matanya membulat sempurna melihat wajah Devan. Devan malah tersenyum miring melihat ekspresi terkejut Kiran. Apa pagimu menyenangkan? Kenapa malah tanya itu? Cepat lepaskan tante. Kiran berusaha melepaskan diri dengan menarik-narik kedua tangannya agar Devan melepaskannya. Namun Devan malah tersenyum, seolah pria itu sedang menikmatinya. Kiran tidak menyukainya hingga ia meletakkan lututnya tepat di milik Devan. Lihat ini. Kalau kamu tidak melepaskan tante sekarang, kamu akan merasakan bagaimana sentuhan lutut tante. Ancam Kiran. Devan melihat lutut Kiran yang hampir menyentuh miliknya. Ia sama sekali tak takut. Devan malah tersenyum miring. Lalu detik itu juga, ia menurunkan lutut Kiran dengan kasar. Bahkan menekan kedua kaki Kiran agar tidak mengganggunya. Devan! Teriak Kiran tidak terima. Tanpa mengatakan apapun, Devan melepaskan Kiran dengan beranjak dari sana. Bahkan dengan santainya ia berdiri menatap Kiran yang tampak kesal. Tunggu di luar. Tanpa ada rasa bersalah, Devan melangkah masuk ke kamar mandi. Kiran yang masih duduk di atas tempat tidur dengan penampilannya yang berantakan, terlihat sangat kesal pada Devan. Dasar kurang ajar. Beraninya dia mempermainkanku. Gumam Kiran sembari merapikan rambut panjangnya dengan kedua tangannya. Ia juga merapikan pakaiannya yang kusut karena Devan. Setengah jam kemudian, Devan sudah selesai mandi dan juga sudah berpakaian rapi. Ia keluar dari kamarnya dan melihat Kiran berdiri menunggu di depan pintu kamarnya. Ayo berangkat sekretarisku yang nakal. Kiran mengerutkan keningnya mendengar ucapan Devan yang menyebutnya nakal tapi karena ia tidak mau berdebat hingga ia membiarkannya dengan tetap diam dan mengikuti Devan pergi. Istari mengamuk di kamarnya. Ia melampiaskan kemarahannya dengan berteriak dan melempar semua barang-barang di dalam kamar itu. Ia juga merusak kasurnya sampai bantal dan guling berserakan di lantai. Dasar sialan. Istari sangat marah karena tidak diterima oleh Tuan Surendra sebagai menantu. Ia tidak dibiarkan tinggal di rumah keluarga kaya itu. Bahkan Indra meninggalkannya sendirian di apartemen. Indra memang berjanji padanya bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini dan secepatnya akan membawanya tinggal di rumah keluarga Surendra. Namun Istari tetap saja tidak senang hingga membuatnya marah. Semua ini karena Indra sangat bodoh. Dia tidak bisa membujuk ayahnya sendiri untuk menerimaku. Aku benar-benar sial. Bisa-bisanya aku tertipu hanya karena dia anak keluarga kaya. Kenyataannya, dia bukan siapa-siapa di keluarganya. Orang yang seharusnya aku dekati keponakannya. Bukan si bodoh itu. Istari menyesal karena sudah salah mendekati orang yang tidak berguna untuknya. Namun ia sudah terlanjur mengandung anak Indra. Tentu saja ia harus bersabar sampai tujuannya tercapai bersama Indra. Disa Corporation. Devan tengah rapat bersama para bawahannya. Mereka membahas tentang proyek baru kerjasama dari perusahaan asing. Sebagai sekretaris, Kiran bertugas menyiapkan semua keperluan di rapat itu. Termasuk membagikan kopian dokumen proyek barunya serta mencatat semua yang dibahas di sana. Selama 2 jam, akhirnya rapat itu selesai. Kiran berdiri dari kursinya dan menghampiri Devan yang masih duduk di kursinya lalu menunjukkan pada Devan apa yang baru saja ia catat selama rapat. Tidak ada satupun yang terlewat. Itu membuat Devan senang sampai ia tidak mengatakan banyak hal selain oke. Jadi apa jadwalku selanjutnya? Tanya Devan penasaran.
Malam ini, Anda ada jadwal ke pesta. Devan mengerutkan keningnya melihat Kiran berdiri di depannya. Pesta? Kenapa bisa ada pesta di jadwalku? Saya juga nggak tahu, Pak. Devan malah makin bingung mendengar jawaban Kiran. Loh, gimana sih? Kamu kan, sekretaris saya Kiran. Harusnya setiap pertanyaan saya ada jawabannya. Saya sudah jawab pertanyaan Anda Pak Devan, tegas Kiran tapi ia tetap bersikap sopan. Itu bukan jawaban yang benar. Yang saya mau, jawaban yang jelas Kiran. Bukan jawaban tidak jelas begitu. Mohon maaf Pak Devan. Saya luruskan dulu. Saya baru bekerja sebagai sekretaris Anda. Bahkan belum sehari saya jadi sekretaris Anda. Dan, semua jadwal Pak Devan yang saya terima dari Anda sendiri, sudah disusun dengan rapi. Saya hanya tinggal mengeceknya kembali. Lalu setahu saya, kalau semua jadwal sudah dicatat, itu berarti, Anda sudah menyetujui sebelumnya. Misalnya pesta nanti malam. Pesta itu ada di jadwal Anda hari ini berarti Anda sudah setuju sebelumnya dan pastinya undangannya pun sudah Anda terima. Panggil Elwin kemari. Devan tidak bisa melawan Kiran lagi setelah mendengar penjelasan Kiran. Ia hanya meminta Kiran untuk memanggil asistennya. Baik. Akan saya panggilkan. Segera, Kiran memanggil Elwin datang menemui Devan yang masih ada di ruang rapat. Tak lama Elwin datang bersama Kiran. Ada apa Pak Devan? Tanya Elwin. Kamu yang mengatur jadwalku sebelumnya. Kenapa di jadwalku ada pesta? Tanya Devan penasaran. Tanpa melihat jadwalnya, Elwin langsung mengingatnya. Oh itu. Itu pesta dari Pak Subandono. Yang kasih saya undangannya Tuan Surendra. Beliau bilang, Anda harus datang ke pesta bisnisnya. Untuk apa? Di sana ada Kiran, dan Elwin merasa jika ia tidak bisa mengatakannya di depan Kiran hingga ia membungkuk lalu mendekatkan kepalanya di telinga Devan. Tuan Surendra ingin menjodohkan Anda dengan anaknya Pak Subandono, bisiknya kemudian. Devan tentu kaget. Kakek menginginkan itu. Elwin yang kembali berdiri tegak di sana, mengangguk. Makanya beliau ingin Anda datang ke pesta itu. Anda tidak bisa menolaknya karena saya akan dimarahi oleh Tuan Surendra kalau tahu Anda tidak datang. Sebenarnya kau itu asisten siapa sih Elwin? Kenapa selalu menuruti kakek? Devan tampak kesal melihat asistennya karena selalu saja menuruti permintaan Tuan Surendra. Saya juga tidak punya pilihan Pak. Mau bagaimana lagi? Yang berkuasa di perusahaan ini kan, Tuan Surendra. Cih. Kau itu lemah. Sebagai asistenku. Harusnya kau hanya mendengarkanku saja. Bukan mendengarkan kakek walau dia yang punya kuasa tertinggi di perusahaan ini. Lagian, kakek tidak akan memecatmu kalau aku yang menginginkanmu. Elwin seketika tersenyum, dan senyumannya seperti orang yang sedang malu-malu. Pak Devan bisa aja. Saya nggak ngangka kalau Anda terobsesi dengan saya sampai mau melawan Tuan Surendra. Devan jijik sendiri melihat kelakuan asistennya. Jangan perlihatkan ekspresimu yang seperti itu. Menakutkan. Buat orang merinding saja. Setelah mengatakan itu, Devan beranjak dari tempatnya lalu melangkah keluar. Kiran yang ada di sana, terkekeh sendiri karena kelakuan Elwin. Elwin menoleh melihat Kiran dan ekspresinya terlihat tidak senang. Bu Kiran menertawakan saya juga. Kiran seketika berhenti terkekeh dan kembali berwajah serius. Aku menertawakanmu yang terlalu percaya diri. Devan yang tadinya pergi, kembali lagi. Lelaki itu berdiri di depan pintu sembari melihat Kiran dengan ekspresi kesal. Kiran, kenapa kau masih di sana? Cepat kemari. Baik. Devan pun pergi.
Lalu Kiran melangkah untuk menyusul atasannya itu. Bu Kiran. Panggil Elwin kala Kiran melewatinya. Kiran menghentikan langkahnya dan menoleh kembali melihat Elwin. Ada apa Pak Elwin? Undangan pestanya ada di laci meja kerja Pak Devan di dalam ruangannya. Kamu kasih tahu Pak Devan, soalnya saya masih harus menyelesaikan tugas saya. Tugas saya banyak sekali. Anda tidak menemani Pak Devan ke pesta itu? Tanya Kiran memastikan. Sepertinya tidak karena saya masih harus menyelesaikan tugas yang beliau berikan. Oh begitu. Baik. Akan saya sampaikan. Kiran kembali melanjutkan langkahnya mengikuti Devan yang kini ada di ruangannya. Tanpa membuang-buang waktu, Kiran memberitahu letak undangan pestanya pada Devan. Devan mengambilnya dan langsung menghela nafas kasarnya melihat undangan pesta itu, karena jujur saja, ia tidak suka pergi ke pesta jika tujuannya untuk berkenalan dengan seorang perempuan. Kau siap-siap juga. Pakai gaun malam yang cocok untukmu. Nanti malam, kau akan ikut ke pesta bersamaku. Pak Devan, saya ini seorang sekretaris. Bukan asisten yang harus mengikuti Anda pergi. Saya cuma mengatur rapat Anda di sini dan juga pertemuan Anda dengan klien. Intinya, tugas saya di bagian administratif. Bahkan seharusnya yang mengatur semua jadwal Anda, asisten Anda sendiri bukan saya. Tugas saya ya berkaitan dengan kantor saja. Kalau ke pesta, itu sudah bukan bagian dari tugas saya. Devan malah pusing mendengar Kiran bicara tanpa henti. Yang bos di sini, itu saya Kiran. Bukan kamu. Jadi, apapun yang dikatakan bos, kamu harus menurutinya. Lagian, saya nggak minta kamu tidur dengan saya. Cuma mendampingi saya ke pesta. Kiran menjadi kesal mendengar ucapan Devan. Apalagi ia teringat lagi kejadian ketika dirinya bermalam di apartemen Devan dan mengira bahwa ia sudah tidur dengan Devan. Oke, saya akan temani Anda ke pesta. Itu ide yang bagus. Devan kemudian berdiri dari tempat duduknya. Ayo, sekarang kita ke butik. Ajak Devan. Saya sudah punya gaun. Saya pakai itu saja, tolak Kiran yang tidak mau membeli gaun baru lagi. Ia merasa bahwa membeli gaun lagi untuk pesta itu, rasanya buang-buang duit saja. Terlebih ia tidak punya uang banyak untuk membeli gaun. Uang yang ia miliki harus ia gunakan untuk keperluannya yang penting-penting saja. Aku gak mau kalau orang yang menemaniku ke pesta memakai gaun lusuh. Aku mau kau pakai gaun baru yang modis. Bukan gaun lama. Devan kembali bicara santai pada Kiran, tidak bicara formal lagi seperti orang asing. Saya tidak punya banyak uang untuk beli gaun pesta. Lagi pula, gaun saya semuanya bagus-bagus kok, tegas Kiran yang tetap bicara formal. Kau ini banyak bicara. Devan tidak ingin mendengar apapun penolakan Kiran hingga ia menarik Kiran pergi. Devan, masuk saja. Titah Devan sembari mendorong Kiran masuk ke mobilnya. Lalu mobil itu melaju meninggalkan perusahaan. Mobilnya menuju butik. Sekitar 20 menit, mobil itu sampai di sebuah butik. Kiran dan Devan turun dari mobil lalu mereka sama-sama masuk ke dalam butik. Di dalam ada Anjani, mantan adik iparnya. Anjani datang bersama seorang pria. Kiran kaget melihat Anjani di butik itu. Dan karena tidak ingin berdebat dengan Anjani hingga ia menutupi wajahnya dengan tangannya. Bahkan ia menjauh dari Devan agar Anjani tidak menyadari kehadirannya. Namun Devan tidak peduli. Devan malah menarik Kiran ke arahnya. Apa-apaan sih kamu? Protes Kiran. Kamu yang apa-apaan? Kenapa tingkahmu seperti pencuri? Kau datang ke sini kan, karena mau beli gaun bukan mau mencuri. Kamu gak lihat di sini ada Anjani. Kalau dia melihatku,
dia pasti bakal samperin dan mengatakan banyak hal. Ini tempat umum dan aku gak mau dipermalukan di sini, bisik Kiran dengan tegas. Kalau dia menghinamu, harusnya kau juga balas dong. Masa cuma bisa berdebat denganku saja tapi tidak bisa berdebat dengan dia, ucap Devan meremehkan. Di saat itu, Anjani menoleh dan akhirnya sadar dengan kedatangan Devan. Devan, serunya. Devan menoleh. Tante, kau datang sama siapa? Tanya Anjani yang penasaran dengan seorang perempuan yang berlindung di balik punggung Devan. Oh ini Tante Kiran, ucap Devan sembari menggeser dirinya hingga Anjani melihat Kiran. Anjani terkejut melihat Kiran. Ia yang tadinya tersenyum kini bermuka benci melihat Kiran. Sedang apa kamu di sini? Ini butik. Tentu saja sedang cari gaun. Aku gak mungkin cari makanan di tempat ini, ucap Kiran sembari menatap Anjani dengan angkuh. Kau itu cuma wanita miskin. Tempat ini sama sekali tidak cocok untuk wanita miskin sepertimu. Kamu tidak pantas mencocokkan seseorang hanya karena dia dari kalangan bawah. Semua pantas ada di sini selama dia punya uang untuk beli gaun di sini, tegas Kiran yang tidak takut dengan Anjani. Kau harus tahu Kiran. Walau kau punya uang untuk beli gaun di sini tapi statusmu tidak pantas dengan gaun itu. Sebaiknya pergi saja dari sini dan carilah pakaian yang pantas untuk dipakai orang rendahan sepertimu. Sebagai orang berpendidikan dan dari keluarga terpandang, harusnya kamu menjaga lisanmu pada orang, Anjani. Bukan malah menghina orang seolah kau itu tidak berpendidikan. Kiran tidak mau mengalah. Ia kembali membalas ucapan Anjani dengan tegas.